Loh, wis mulai ta? Halo, semuanya apa kabar? Baik kan? Sekarang di video ini saya akan membuat tiga tahap breeding ikan cupang. Loh, tapi sebentar. Sebelum memulai videonya, yang belum tahu di channel ini ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya teman-teman yang di luar bisa tahu di channel ini. Oke? Nah, yang tahap pertama adalah indukan. Tapi sudah jelas indukan itu betina sama jantan ya. Jangan betina sama betina, nanti nggak bertelur. Oh my god. Nah, di sini saya akan mengenalkan indukan betina terlebih dahulu. Nah, ciri-ciri sebelum masuk ke tahap breeding, saya akan mengenalkan betina yang wajib dan harus disiapkan sebelum breeding terlebih dahulu. Nah, ciri-ciri betina tersebut yaitu usahakan betina tersebut sudah banyak bertelur. Sudah harus banyak ada telurnya ya. Jangan sampai nggak ada telur terus dimasukkan ke tahap breeding, nanti ya telurnya nggak keluar. Nah, terus sudah yang pertama itu sudah ada telur, dan yang kedua harus cukup umur terlebih dahulu, harus cukup umur ya. Yang kedua harus cukup umur, minimal 4-5 bulan lah minimal. Terus yang ketiga itu dilihat ya, dari sisi perut betina itu ada puting yang berwarna putih. Di bawah perut betina tuh ya ada puting berwarna putih. Nah, itu kalau udah keluar itu tandanya udah siap untuk di breeding. Lah, di dalam cupang betina ini kita itu harus benar-benar bisa memprediksi, dalam arti cupang betina ini tuh karakternya gimana, atau untuk persiapan breeding tersebut harus benar-benar tenang kondisi ikan tersebut. Nah, yang pertama adalah dilihat dari sisi ikan tersebut bisa tenang, tidak agresif ataupun urakan ya. Dalam bahasa saya itu urakan ya. Nah, terus kemudian kalau sudah mengikuti prosedur semua cupang betina, lalu kita tahap ke cupang jantan. Oke, langsung ke tahap ikan jantannya ya. Oke, yang pertama dari jantan tersebut sama kayak betina juga sama, harus cukup umur. Yang pertama harus cukup umur, minimal 4-5 bulan. Itu minimal ya, minimal 4-5 bulan. Jangan 3 bulan nanti langsung di breeding, ujung-ujungnya nanti makan telur apa dan segalanya ya. Jadi nggak usah harus sesuai prosedur lah dalam breeding ikan cupang. Yang pertama tadi di usia minimal 4-5 bulan. Dan yang kedua itu harus benar-benar ikan tuh tenang, kondisi nggak agresif, tingkai gak akeh. Ya, itu bahasa kita itu tingkai gak akeh lah, gak uraan modelnya ya. Oke. Terus dalam gak uraan itu nah, di sini saya akan melanjutkan ikan jantan tersebut. Yang pertama sudah cukup umur, minimal 4-5 bulan. Yang kedua sudah kondisinya tenang, nggak agresif, nggak banyak tingkah ataupun apa. Yang ketiga itu harus benar-benar jantan ya. Kalau nggak jantan nanti wah, nggak bisa keluar tuh telurnya ya kan, nggak bisa keluar telurnya. Dan yang keempat ini udah pasti ikan tuh dalam bahasa umum percupangan itu harus sogu ya, sogu. Ikannya tuh ya kepalanya di atas, ciri-cirinya sogu tuh kepalanya di atas, ekornya di bawah, terus berenangnya tuh agak bengkok-bengkok gini tuh. Nah, itu cupang jantan yang sudah siap untuk di breeding. Nah, langkah selanjutnya adalah media. Supaya kita bisa breeding lebih nyaman lagi, media itu terserah lah media. Yang penting media ya. Ember bisa, apapun juga bisa. Terus drum juga bisa, apapun ya semuanya. Styrofoam juga bisa. Lah, contoh dari saya, media tersebut itu adalah styrofoam. Nah, ini dia media styrofoam sebelum breeding. Ini media yang sering saya pakai ya. Dilihat dari seginya ya, ukurannya nggak agak kecilan ya, nggak besar-besar amat. Yang penting bisa buat breeding. Terus jangan lupa alat utama itu media,
yang kedua itu jangan lupa dikasih plastik ya. Nah, di sini saya udah siapkan plastiknya. Saya udah siapkan plastik lah. Bentar. Nyangkut nih, nyangkut. Piye arek iki mau. Lah, plastik tersebut ini bisa digunakan, fungsinya itu untuk buih, tempat buih cupang jantan ya, tempat buih cupang jantan. Lah, sebelum ngasih plastik, usahakan airnya sudah ada. Airnya sudah ada baru dikasih plastik. Nah, kayak gini. Terus langkah selanjutnya, kita tadi udah masuk langkah keberapa ya? Lupa saya. Langkah pertama sudah indukan, langkah kedua sudah media, dan langkah ketiga adalah bahan. Ya oke, bahan. Bahan yang harus kita pakai sebelum breeding adalah, itu yang pertama. Ya, kita taruh dulu ya, biar nggak ribet tempatnya. Soalnya sempit. Tempat saya sempit, saya pingin agak longgaran dikit ya. Makanya harus di-subscribe ya, harus di-subscribe. Oke? Nah, yang pertama itu daun ketapang. Nah, ini ketapang yang akan saya buat breeding nantinya ya. Nah, ketapang ini cukup dirobek aja. Dikit saja. Nah, segini ya. Segini. Nah, ini fungsinya untuk ya biasalah. Seperti umum cupang-cupang yang lainnya. Di channel-channel yang lain juga banyak. Tapi kita harus mempraktekkan kepada kalian supaya kalian lebih paham dan mengerti gitu. Nah, sesudah menyiapkan media styrofoam, sebelumnya harus dikasih air ya, sebelumnya harus dikasih air terlebih dahulu. Terus rempah-rempahnya tuh, bahannya tuh ketapang cukup segini saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, terus garam ikan ya, garam ikan. Garam ikan di tempat-tempat lain banyak, harganya murah kok, nggak mahal. Ya cukup sedikit aja, sedikit lah. Ya sudah dikira-kira sendiri. Nah, terus yang terakhir adalah bleed itch, obat biru ya. Obat biru cuman 1 tetes, nggak usah banyak-banyak, nanti berlebihan overdosis ikannya ya. Nah, sekarang kita ya itu semua sudah masuk tahap-tahap breeding ikan cupang yang kedua. Sekarang masuk tahap yang ketiga. Yang pertama ini adalah media styrofoam yang biasa saya pakai ya. Terus langsung aja kita campurkan air. Kita tuang air ke dalam styrofoam tersebut. Sesudah campurin air, jangan lupa bahan-bahan tersebut tadi udah dijelaskan ke tahap kedua. Nah, sekarang ini kasih daun ketapang secukupnya aja ya, nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Garam ikan secukupnya aja juga, nggak usah banyak-banyak ya, segini ya bisa diperkirakan lah. Kita tuangkan. Terus kasih bleed in ya, obat biru. Nggak usah banyak juga, cukup 1 tetes saja. Nah, kita obok-obok ya, biar merata. Obok. Ya, oke. Nah, langkah selanjutnya adalah ini. Kita kasih plastik ya. Kebenaran nih sudah saya siapkan dari tadi. Ya, langsung tuangkan ke sini aja. Untuk masalah settingan air ya, meskipun tinggi ataupun rendah, airnya itu terserah kalian semuanya, terserah. Meskipun tinggi juga nggak apa-apa, pendek juga nggak apa-apa. Nah, yang penting rempah-rempahnya ataupun bahan ketapang sudah, garam ikan sudah, obat biru pun juga bisa. Ya, terus ini jangan lupa sebelum ikan tahap penjodohan untuk breeding. Ini terlebih dahulu harus diendapkan 1 kali 24 jam. Nah, di video kali ini udah selesai. Saya nggak bisa, saya jelasinnya ke video selanjutnya, yaitu penjodohan ikan cupang tersebut. Nah, kali ini
video kali ini udah selesai semua untuk pembahasan breeding ikan cupang ya. Nanti di video selanjutnya saya akan ngasih video lagi soal breeding ikan cupang tersebut. Nah, video kali ini saya akhiri, tapi jangan lupa sebelum akhir dulu subscribe terlebih dahulu ya. Like, komen, dan share bagi teman-teman yang di luar sana supaya ngerti channel kita di sini. Oke, sampai jumpa kembali.